Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Amma ba'd. Insyaallah kita lengkapi dan kita sempurnakan pembahasan kita mengenai fiqih haji dan umrah melalui kitab Al-Waraqat fi Sifatil Hajj wal Umrah karya Fadilatul Syekh Al-Ustadz Dr. Khalid Al-Musyaiqih hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Dan pada pembahasan pertemuan kedua kita sudah menjelaskan ya tentang tata cara haji. Ya, dan kita sudah sampai pada halaman 31 kurang lebih. Ya, terhenti di sini. Ya, yang mana kita sudah menjelaskan rangkaian tata cara ibadah haji, mulai dari rukun, wajibnya, sunnahnya. Ya. Jadi dimulai pada tanggal ke-8 Dzulhijjah, dinamakan dengan hari Tarwiyah. Ya, bagi yang berhaji tamattu', maka mulai untuk berihram ya di waktu duha sebelum waktu zuhur tanggal 8 Dzulhijjah dari tempat tinggalnya di Makkah. Atau boleh juga berihram dari Mina ya bagi yang hamlahnya atau rombongannya ya sudah berada di Mina pada tanggal ya atau pada pagi hari 8 Dzulhijjah. Ya, berihram untuk haji, kemudian setelah itu ya para jamaah tetap berada di Mina ya, kemudian bermalam di Mina, dan ini hukumnya sunnah ya pada malam ke-9 ya sampai di pagi harinya nanti berangkat ya ke Arafah ya, berangkat ke Arafah. Ada yang sebagian berangkatnya di dini hari ya, di pertengahan malam, dini hari. Ada juga yang berangkatnya pagi hari ba'da subuh ya. Dan di tanggal 9 ini ya amalannya adalah wukuf di Arafah. Ya, dimulai dari ba'da zuhur sampai sebelum maghrib. Ya, sampai sebelum maghrib. Ya, jadi ba'da zuhur sampai matahari terbenam, ini adalah waktu wukuf di Arafah. Kemudian singkatnya setelah itu jamaah haji menuju ke Muzdalifah. Ya, menuju ke Muzdalifah. Kemudian sholat maghrib dan isya dijamak di Muzdalifah setelah sampai di sana. Jika memungkinkan, kalau tidak, misal khawatir sampai di Muzdalifahnya nanti setelah pertengahan malam, ya, yang mana sudah keluar waktu isyanya, maka boleh untuk ya, jamak qashar ya, di awal waktu, di waktu maghribnya di Arafah, ya, ini boleh. Ya, jamak takdim, maghrib dan isya dengan di qashar di Arafah, ya, jika tidak memungkinkan. Meskipun yang lebih afdal adalah sholat di Muzdalifah. Kemudian bermalam di Muzdalifah ya dengan kadar minimal setengah malam ya jika memungkinkan, dan ini hukumnya wajib. Nah, setelah itu ya sampai subuh, kemudian jika memungkinkan ba'da subuh ya ini memperbanyak doa di Muzdalifah, Masy'aril Haram, sampai ya matahari terbit. Kemudian setelah itu baru berjalan kembali menuju ke Mina. Ya, ini masuk ke tanggal 10 Dzulhijjah untuk melaksanakan ya berbagai macam rangkaian ibadah haji di tanggal 10 Dzulhijjah. Dan ini disebut dengan Yaumul Hajjil Akbar. Hari haji yang paling besar, yang paling agung. Ya, yang agung, hari haji yang agung. Kenapa? Karena di tanggal 10 ini banyak sekali amalan-amalan ya jamaah haji, mulai dari melempar jumroh, kemudian nanti cukur, menyembelih hadyu, kemudian cukur, ya, kemudian setelah itu tawaf dan sa'i, ya, tawaf dan sa'i.
Ya, kita sampai di tanggal 10 Dzulhijjah ya, di halaman ke-31. Ya, kata Syekh di sini, "Tsumma yatahallal ya al-awwal birramyi wal halqi aw at-taqsiri wa idza tafa lil ifadati ma'a sa'yi halla tahallul tsani." Ya, halla tahallul tsani. Jadi setelah tadi jamaah haji berangkat dari Muzdalifah menuju ke Mina, ya, yang pertama dilakukan adalah melempar jumroh, ya, jumroh Aqabah ya, jumroh Aqabah dengan 7 kali lemparan. Ya, setelah itu ya urutan yang paling afdal adalah mencukur ya, bercukur. Baik bagi laki-laki maka yang paling afdal adalah cukur gundul. Ya boleh juga hanya memendekkan saja tanpa digundul, tanpa dipelontos. Ya tapi yang jelas harus mencukur semua bagian rambutnya. Jangan hanya dicukur sebagian kecil saja atau beberapa helai rambut saja. Ya bagi perempuan maka sebagaimana dijelaskan sebelumnya, qadro'un mulatin ya, dipotong sekadar satu ruas dari rambutnya. Jadi dikumpulkan rambutnya bagi perempuan kemudian dipotong ya sepanjang satu ruas jari. Nah, setelah melakukan 2 di antara ya 3 amalan di sini, maka dia berstatus tahallul yang pertama. Ya. Jadi 3 amalan itu adalah di sini yang pertama lempar jumroh, yang kedua cukur, ya, yang ketiga adalah tawaf. Ya, tawaf di sini tentu dengan sa'inya ya, tawaf ifadah dan sa'i haji. Ya, bagi yang belum sa'i haji. Ya. Jadi tawaf dan sa'i. 3 amalan ini jika sudah dilakukan 2 di antara 3 ini maka sudah tahallul yang pertama. Statusnya dia ya sudah tahallul pertama. Yang mana tahallul pertama ini ya dia sudah boleh pakai baju biasa, sudah boleh pakai minyak wangi ya. Ya, semua larangan-larangan ihram boleh dilakukan kecuali ya mendatangi istrinya atau berjima. Ya. Kemudian kita baca jelasan saya di sini ya, wa yahillu lahu fit tahallulil awwali kullu syai' atau wa yahillu lahu fit tahallulil awwali kullu syai'in illa nisa li dhahiri hadits Aisyah radhiyallahu ta'ala qalat kuntu ya utayyibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ihramihi qabla an yuhrim wa li hillihi qabla an yatufa bil bait. Ya, jadi status tahallul yang pertama ini melakukan 2 amalan di antara 3 tadi. Ya. Jadi yang secara urutannya yang afdal adalah lempar jumroh, kemudian cukur, setelah itu tawaf. Ya boleh juga tidak sesuai urutan ini ya. Boleh tawaf dulu misal, kemudian baru lempar, atau cukur dulu baru tawaf, atau cukur dulu kemudian baru lempar ya. Ini boleh. Tapi yang urutannya afdal tadi lempar dulu, kemudian setelah itu cukur, setelah itu tawaf. Maka di sini Aisyah menjelaskan ya, kata Syekh di sini ya sebelumnya bahwasanya status tahallul yang pertama ini ya menjadi halal segala larangan ihram yang berlaku sebelumnya kecuali an-nisa ya, bagi laki-laki mendatangi istrinya ya, sebaliknya juga istri mendatangi suaminya ya. Dalilnya adalah hadis dari Aisyah. Beliau menceritakan bahwasanya pada waktu itu ketika haji wada, Nabi SAW berhaji dengan para sahabatnya dan juga keluarganya. Aisyah ini ya memberi wangi-wangian kepada Nabi SAW ya, memakaikan parfum atau wangian pada Nabi SAW ya sebelum ihramnya ya, dan juga yang kedua Aisyah memakaikan wangi-wangian juga ya ketika setelah tahallul yang pertama ya, walihillihi qabla an yatufa bil bait ya. Jadi Nabi SAW dipakaikan wangi-wangian oleh Aisyah ketika ihramnya ya, ketika ihram hajinya, yaitu sebelum ihram ya,
mandi kemudian dipakaikan wangi-wangian oleh Aisyah, ya. Kemudian momen yang kedua adalah setelah tahalul awal. Setelah tahalul yang pertama, ya, jadi Nabi SAW melempar jumroh, Aqobah, kemudian setelah itu beliau bercukur, ya, menguduli rambutnya. Nah, setelah itu baru Aisyah memberikan wangi-wangian lagi pada Nabi SAW, dan beliau setelah itu baru tawaf. Jadi Nabi SAW tawaf itu dalam keadaan sudah melepas pakaian ihramnya, memakai pakaian biasa, dan sudah memakai wangi-wangian. Ya. Tentu ini yang paling afdol, ya, jika memungkinkan untuk mengikuti urutan ini. Kemudian walahu ta'khiru tawafi wasa'i an yaumin nahri. Wa yusannu an yashraba min ma'i zamzam ba'da tawafil ifadah thumma yarji'u ila mina fayajibul mabitu fiha layali ayyamit tashriq. Ya. Dan boleh juga untuk tawaf ifadah, ya, tawaf rukun haji ini, ya, tawaf yang wajib dilakukan, merupakan rukun, dan juga sa'i haji ini diakhirkan, ya, diakhirkan, ya, tidak dilakukan di tanggal 10, ya, boleh dilakukan di tanggal 11, 12, 13, bahkan nanti sampai akhir bulan Zulhijjah ini, ya, dibolehkan menurut para ulama, ya, terutama bagi yang berhalangan seperti wanita haid, ya, nifas, ya, misal, ya, maka dia boleh mengakhirkan tawaf ifadahnya beserta sa'inya, ya, selama masih di bulan Dzulhijjah. Wa yusannu an yashraba min ma'i zamzam, dan disunahkan juga untuk meminum air zamzam setelah tawaf ifadah. Ya, ini sebagaimana umumnya tawaf umrah pun demikian. Ya, disunahkan setelah tawaf, ya, ini meminum air zamzam. Tsumma yarji'u ila Mina, kemudian setelah itu kembali ke Mina, ya, pada tanggal 10 ini, setelah selesai tadi lempar jumroh, kemudian cukur, setelah itu tawaf, sa'i, maka kembali lagi ke tenda Mina dan bermalam di Mina pada hari-hari, ya, tasyrik, ya, pada malam hari-hari tasyrik. Wa fil yaumil hadi asyar yabda'u ramyul jimar ba'da zawali syams. Kemudian amalan di hari ke-11, ya, masuk hari 11 Zulhijjah, di hari tasyrik, maka amalannya hanya lempar jumroh saja. Ya, lempar jumroh sugro, wusto, dan aqobah. Ya, 3 jumroh. Yang dimulai, ya, ini afdolnya adalah setelah tergelincirnya matahari. Ya, ba'da zuhur. Wa yurattibur ramya bainal jimar. Dan, ya, tata cara melemparnya harus urut. Jadi mulai dari sugro, wusto, aqobah, harus urut, ya. Tertib harus urut. Fayabda'u bil jumratil ula, summal wusta, summal kubro. Ya, dimulai dari ula atau sugro, kemudian wusta, kemudian kubro. Wa yajibu an yarmiya al-jimara bi sab'i hasayatin kama taqaddama sifatuhu. Ya, dan wajib untuk lempar jumroh ini dengan 7 kerikil. Ya, kerikil, ya, dengan 7 kerikil sebagaimana yang sudah dijelaskan tata caranya sebelumnya. Wa yusannu an yastaqbilal qiblata ba'da ramyi. Disunahkan untuk menghadap kiblat setelah melempar. Ya, setelah selesai melempar, maka disunahkan untuk menghadap kiblat. Wa yarfa'u yadayhi, dan mengangkat kedua tangannya. Wa yad'u wa yutilu fid du'a, dan kemudian berdoa serta memperpanjang doanya. Ya, ini setelah melempar. Ba'dal jumratil ula wal wusta. Ya, hanya pada jumroh yang pertama atau jumroh sugro dan jumroh wusta saja. Adapun jumroh kubro maka tidak. Jadi setelah melempar jumroh yang pertama, ya, selesai kemudian menghadap kiblat berdoa. Ya. Dan disunahkan doanya panjang. Jika memungkinkan, ya. Kemudian setelah itu jumroh yang wusta, demikian juga setelah melempar selesai kemudian, ya, menepi untuk berdoa menghadap kiblat. Ya. Kata Syekh di sini, hafizahullah, al-hikmatu min dzalika qala ba'dul ulama bi mujarradi ramyihi li jumratil aqabah takunul ibadah, ya, qad intahat,
وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله تعالى. Ya, وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله تعالى. Jadi hikmah kenapa doanya di ula dan wusta saja, sedangkan di kubro tidak berdoa ya. Hikmahnya kata sebagian ulama adalah hanya dengan melempar jumroh saja, yaitu melempar jumroh di jumroh Aqobah ini sudah termasuk ibadah, ya, sudah termasuk ibadah. Ya. Maka sudah tidak perlu lagi ya ibadah yang lain ya, mencukupkan diri dengan ibadah tersebut ya. Di mana yang dipraktekkan oleh Nabi SAW pun demikian ya. Hanya berdoa di ula, wusto, sedangkan di kubro beliau setelah melempar langsung pergi ya, tidak berdoa. Ya, dan juga terdapat hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma annahu kana yarmil jumrata ad-dunya bi sab'i hasayatin yukabbiru ma'a kulli hasa thumma yataqaddam fayushilu. Fayaqumu mustaqbilal qiblati ya, atau fayaqumu mustaqbilal qiblata tawilan wa yad'u wa yarfa'u yadayhi thumma yarmil wusta thumma ya'khudhu dhata shimali fayushil fayaqumu mustaqbilal qiblah thumma yad'u wa yarfa' yadayhi wa yaqumu tawilan thumma yarmi jumratil aqabah min batnil wadi wa la yaqif indaha thumma yansarif wa yaqul hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu. Ya, sebagaimana praktek yang dicontohkan oleh Ibnu Umar ketika beliau berhaji, belum mempraktekkan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melempar jumroh, ya, yaitu ya pertama lempar jumroh ad-dunya, yaitu jumroh al-ula dengan 7 kerikil, ya, dengan cara bertakbir setiap lemparan ya. Jadi satu lemparan bertakbir, satu lemparan bertakbir, ya. Kemudian setelah itu ya taqaddam, ya. Kemudian setelah itu maju, kemudian fayushil, kemudian turun, ya, kemudian berdiri, ya, kemudian berdiri menghadap kiblat, ya, dengan berdiri yang panjang, ya, kemudian berdoa, mengangkat kedua tangannya, kemudian setelah itu melempar jumroh wusto, ya, kemudian mengambil arah shimal, ya, arah kiri, ya, kemudian turun, ya, kemudian berdiri menghadap kiblat. Kemudian berdoa, mengangkat kedua tangan, dan berdiri berdoa panjang. Ya. Kemudian yang terakhir melempar jumroh Aqobah, ya, dan tidak tidak berdoa setelah itu ya, langsung yansarif, langsung lanjut ya. Dan beliau berkata demikianlah demikianlah aku lihat Rasulullah SAW ya berhaji demikian. Qala Atha kana Ibnu Umar yaqumu 'indal jumratain miqdara ma yaqra'u ar-rajulu surat al-Baqarah. Ya, diriwayatkan ini dari Atha bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma beliau berdiri ya indal jumratain pada sisi 2 jumrah, yaitu jumrah ula dan wusta. Setelah selesai lempar jumrah kemudian berdiri berdoa ya, seberapa lamanya atau seberapa panjangnya adalah sekedar seorang laki-laki atau seseorang membaca surat Al-Baqarah ya. Jadi panjang sekali doanya ya dan berdirinya. Ini ya, kalau mau mempraktekkan sunnah seperti ini ya. Nah, ini hukumnya sunnah ya, berdoa yang panjang setelah melempar jumrah. Wa yusannu 'inda ramyil jumrah al-kubra an yaj'ala makkata an yasarihi wa mina an yaminihi kama taqaddam. Ya, ini hukumnya sunnah juga, disunnahkan ya. Posisi lempar jumrah yang kubra adalah menjadikan Mekah di sebelah kanannya dan Mina di sebelah kirinya. Mekah di sebelah kirinya sedangkan Mina di sebelah kanannya. Ya. Ini posisi melemparnya.
Wa yaf'alu hadha fi kulli yawmin min ayyami tasyrik ba'da zawali syams. Ya, dan lakukan demikian ya, lakukan demikian di setiap hari pada hari-hari tasyrik ya setelah waktu zuhur ya ba'da zuhur. Wa yantahi bi tulu'il fajr. Dan waktu melemparnya itu selesai ya. Selesai pada waktu fajar ya. Jadi waktunya start dari ibadah duhur sampai fajar ya, untuk hari itu. Wal yaumus tsalits asyar yantahi bi ghurubisy syams. Ya. Adapun hari ke-13 Zulhijjah maka berakhir ya dengan terbenamnya matahari. Ya. Bagaimana teknisnya? Wa yajibu idza arada al-khuruj min Makkah an la yakhruj hatta yatufa lil wada'. Ya, jadi intinya kalau misalnya dia nafar tsani sampai tanggal 13 maka dia harus keluar dari Mina ya sebelum matahari terbenam. Begitu juga yang mengambil nafar awal, maka dia harus keluar dari Mina sebelum matahari tenggelam tanggal 12 Zulhijjah. Ya. Dan jika dia mau pulang setelah dia selesai, baik nafar awal maupun nafar tsani, dia mau pulang, maka dia wajib untuk melakukan tawaf wada. Ya, jadi dia pergi ke Masjidil Haram dari Mina, kemudian melakukan tawaf wada. Fa idza wada'a kharaja mubasharatan. Dan jika dia sudah selesai tawaf wada, maka dia harus langsung keluar dari Mekah. Lakin yajuzu an yata'akhkhara li syai'in yasirin ka syira'i syai'in qabla khurujihi wa nahwi dzalik. Ya. Akan tapi kalau dia sudah tawaf wada, kemudian dia mau melakukan beberapa kegiatan yang ringan ya, seperti mau membeli sesuatu ya, atau mau menunggu rombongannya, atau mau memperbaiki kendaraannya, ya maka ini dibolehkan ya, tidak perlu tawaf lagi. Liqaul Ibnu Abbas, umiran nasu an yakuna akhiru ahdihim bil bait illa annahu khufifa 'anil mar'atil haid. Ya, jadi para manusia diperintahkan untuk ya mengakhiri ya kegiatan hajinya ya dengan tawaf, itu tawaf wada. Kecuali ya bagi perempuan yang haid, maka ini diringankan ya. Khuffifa 'anil mar'atil haid. Maka bagi perempuan yang haid maka ya tidak apa-apa untuk tidak tawaf wada. Wa yajuzu jam'u niyyati tawafil ifadah wa huwa rukun ma'a tawafil wada' bi tawafin wahid. Dan boleh untuk menggabungkan niat tawaf ifadah yang mana ini hukumnya rukun dengan tawaf wada ya, dengan satu tawaf saja. Dan ini banyak terjadi di sebagian hamlah ya, hamlah haji lokal terutama ya, yang mereka hanya memfasilitasi bus atau kendaraan dari Mina ke Masjidil Haram pada tanggal 12 atau tanggal 13 saja ya. Jadi mereka memprogramkan untuk tawaf ifadahnya digabung dengan tawaf wada, dan ini boleh, hukumnya boleh ya. Jadi tawaf wada atau tawaf ifadah digabung dengan tawaf wada dengan satu kali tawaf saja. Baik, demikian ya tata cara singkat haji dan umroh. Kita lanjutkan sedikit ya, selesaikan ya, kita baca cepat tentang mahdhuratul ihram ya. Beberapa larangan ya ketika ihram. Ketika seorang dalam keadaan berihram ya sudah berniat umroh atau haji ya dari miqat, sudah mengucapkan talbiyah, maka berlaku larangan-larangan ini. Yang pertama adalah halqus sya'ri. Itu mencukur rambut ya, atau mencabut rambut ya dengan sengaja. Halqus sya'ri ra's awil ibd awil 'anah wa qas syarib. Baik rambut kepala maupun rambut ketiak ya. Atau bulu kemaluan, dan juga mencukur atau memotong, mencabut kumis. Ini juga tidak boleh. Baik segala rambut
ya tidak boleh dicabut atau dipotong. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah." Dan janganlah kalian mencukur ya rambut kepala kalian. Janganlah kalian mencukur kepala-kepala kalian sampai ya hadyu ya sampai hadyu ya atau atau hingga hadyu sampai di tempat sembelihnya. Kemudian larangan yang kedua adalah taklimul azfar ya, atau taklimul adhafir, yaitu memotong kuku. Sawaun azfarul yadi awir rijli. Ya, baik itu kuku tangan maupun kuku kaki. Qala Allah Ta'ala tsumma liyaqdu tafatahum wal yufu nuzurahum. Dalam surat Al-Hajj. Kemudian hendaklah mereka menghilangkan tafatahum, ya, kotoran di badan mereka, wal yufu nuzurahum, dan hendaklah mereka menyempurnakan nadar-nadarnya. Ya. Ditafsirkan di sini maksud dari tafasahum. Apa maksud tafas di sini? Makna qada ya, makna qada ittafas adalah qassus syarib wa natful id wa halqul anah wa taqlimul adfar. Ya. Makna firman Allah ya, tsummal yaqdu tufusahum, ya hendaklah mereka ya jangan mencukur kumisnya atau memendekkan kumis, ya, mencabut bulu ketiak, mencabut bulu kemaluan, ya, dan juga memotong kuku. Ya, jadi maksudnya dari qada tafas ya, hendaklah mereka ya menghilangkan kotoran-kotoran, maksudnya ini adalah kotoran mencukur kumis ya, mencabut bulu ketiak ya, bulu kemaluan, dan memotong kuku ya. Di sini maksud dari ayat ini ya. Kemudian larangan yang ketiga adalah taghtiyatur ra's, yaitu menutup kepala bagi laki-laki ya. Bilibasil ra'si mu'tadan qattaqiyah wal imama au ghairi mu'tadin kama law ghattahu bisawbin wa hadha 'ala rijal. Ya. Larangan menutup kepala ini khusus untuk laki-laki saja ya. Baik dengan penutup kepala yang biasa digunakan seperti taqiyah ya, peci atau kupluk, kemudian imamah ya, ma'ruf ya imamah, atau yang bukan pakaian yang atau penutup yang biasa dikenakan, seperti jika seorang laki-laki itu menutup kepalanya dengan pakaian atau dengan selimut ya. Dalilnya adalah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, walal imamata walal burnusa walas sarawil. Ya, di antara jenis-jenis pakaian yang dirinci di sini oleh beliau yang tidak boleh dikenakan bagi laki-laki adalah pertama imamah ya, penutup kepala, burnus itu jubah ya atau mantel yang ada penutup kepalanya, walas sarawil, dan juga celana. Nggak boleh juga pakai celana. Kemudian larangan yang keempat adalah lubsul makhid ala qadril badan, ya, menggunakan pakaian yang berjahit yang membentuk badan. Apa yang dimaksud mukhid di sini? Wa huwa ma suni'a 'ala al-badani kullihi au aduwi min a'dha'ihi. Mislul fannalah atau fanillah ya, fanillah. Wal kut wal farwah wal mishlah wal jawarib. Maksudnya pakaian yang berjahit di sini adalah bukan ya, pakaian yang dijahit bukan ya, tapi pakaian yang biasa dikenakan, pakaian yang membentuk badan. Ya, ini nggak boleh bagi laki-laki ya. Adapun perempuan maka bebas ya, pakai pakaian apapun yang jelas wajib menutup aurat. Di sini contohkan ya, seperti kemeja, tidak boleh pakai kemeja, kemudian kut ya, kut itu ya semacam jas atau mantel, kemudian farwah
mantel ya, yang digunakan pada musim dingin, wal mishlah, ya jubah, wal jawarib, kaos kaki ini juga nggak boleh, sarawil, celana juga tidak boleh. Fahadha la yajuzu 'ala rijal. Ini semua tidak boleh bagi laki-laki, yang dibolehkan hanya menggunakan 2 helai kain yang disunahkan berwarna putih. Ya. Dalilnya adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma dalam sahihain bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya apa yang dipakai ya seorang yang ihram, maka beliau mengatakan la yalbasul muhrimul qamis. Orang yang ihram tidak boleh pakai komis, kemeja. Wala imamah. Tidak boleh juga pakai imamah, kupluk dan semacamnya. Ya, peci, walal burnus ya tadi, mantel ya atau jubah, wala sarawil. Tidak boleh juga pakai celana, wala sauban masahu warsun wala za'faron, dan tidak boleh pakai saub ya, saub pakaian yang diolesi wars dan juga za'faron. Walal khuffain, tidak boleh juga pakai khuf ya, illa an la yajidan alain falyaqta'huma hatta yakuna asfala minal ka'bain. Kecuali jika dia tidak punya sandal ya, maka dia boleh pakai khuf dengan memotong khufnya sehingga khufnya itu tidak melebihi 2 mata kaki. Nah, ini boleh. Kemudian larangan yang kelima adalah at-tatayyub bi badanihi aw bi thawbihi aw ta'amihi wa syarabihi kaza'faron di hadis Ibnu Umar. Itu memakai wangi-wangian pada badan, pakaian ataupun makanannya, minumannya ya. Ini nggak boleh ya. Ya. Umumnya di sini adalah tidak boleh memakai wangi-wangian pada badan dan pakaian ya. Ini umumnya. Dalilnya adalah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yalbisal muhrimu sauban masbughan bi za'faron aw wars. Nabi SAW melarang orang yang berihram untuk memakai pakaian yang diolesi wars dan juga za'faron, jenis wangi-wangian ya. Yang keenam adalah qatlus saydi, membunuh hewan buruan dengan sengaja. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Orang-orang beriman, janganlah kalian membunuh hewan buruan ya dalam keadaan ihram. Ya. Dan juga umumnya di tanah haram kita juga tidak boleh membunuh hewan buruannya meskipun kita tidak dalam keadaan berihram. Yang ketujuh adalah aqdun nikah. Larangan yang ketujuh adalah melakukan akad nikah idza kana ahaduz zawjaini awil wali muhriman fala yasih. Ya. Kalau salah seorang di antara ya, yang menikah ini atau walinya itu dalam keadaan muhrim, maka tidak sah. Ya. Tidak sah pernikahannya. Di hadis Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, dalilnya adalah hadis Utsman radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la yankihul muhrim wala yunkah wala yakhtub. Ya, orang yang berihram itu tidak boleh menikah, wala yunkah, dan juga tidak boleh dinikahkan, atau menikahkan juga nggak boleh, wala yakhtub, dan tidak boleh juga meminang ya, atau mengkhitbah. Kemudian larangan yang ke-8 al-jima', yang melakukan hubungan suami istri, wa huwa aghladul mahdhurat, dan ini adalah larangan yang paling parah ya, yang paling dahsyat, yang paling hebat ya. Yang konsekuensinya atau hukumannya atau damnya itu juga nanti paling berat. Ya, bahkan bisa membatalkan haji jika dilakukan sebelum tahallul yang pertama. Ya, jika melakukan jima sebelum tahallul yang pertama maka hajinya batal ya, dan harus menyembelih unta kemudian dibagikan kepada orang-orang di Makkah. Setelah itu harus menyempurnakan hajinya, setelah itu harus mengulang hajinya di tahun berikutnya. Adapun jika melakukan jima setelah tahallul yang kedua, kata para ulama, maka tidak sampai membatalkan haji. Ya, ada konsekuensi lainnya nanti ya. Ya.
Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj." Barang siapa yang ya sudah ingin untuk berhaji ya pada bulan-bulan haji, maka dia tidak boleh berbuat rafas. Ya, rafas apa namanya? Yang jorok-jorok ya. Wala fusuk, tidak boleh berbuat fasik ya, berbuat kerusakan, berbuat dosa, wala jidala fil hajj, dan tidak boleh berdebat ketika haji. Di sini ar-rafath kama warada an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, maksudnya adalah al-jima', ya hubungan suami istri atau segala hal yang mengantarkan kepada jima, ya seperti bercumbu dengan syahwat, mencium dengan syahwat, kemudian bersentuh-sentuhan dengan syahwat, maka ini juga termasuk rafath. Ya, maka ayat ini menjelaskan ya kunci supaya haji kita bisa mabrur, ya kita harus menghindari 3 hal utama ini. Fala rafasa wala fusuqa, ya kita harus menghindari segala perbuatan yang jorok, yang berbau kepada apa namanya hubungan suami istri, wala fusuqa, kita juga harus menghindari perbuatan-perbuatan fasik, maksiat, dosa, wala jidala, kita juga harus menghindari jidal, perdebatan, ya adu mulut, ya konflik, ya dan yang lainnya, ya, misal dengan itu supaya haji kita bisa sempurna, ya haji kita bisa mabrur. Ya. Kemudian larangan yang 9 yang terakhir di sini, mubasyaratul mar'ah dunal jima. Ya, kalmasi bisyahwa atau takbili bisyahwa, ya dilarang juga mubasyaratul mar'ah, yaitu mencumbui istri, ya dunal jima, ya meskipun tidak sampai berjima, ya seperti menyentuh dengan syahwat, mencium dengan syahwat, al hadisi bi amril jima' wa nahwi dzalik, ya omongan-omongan yang menjurus kepada hubungan suami istri dan yang semisalnya. Ya, fahadil asya muharramah, maka hal seperti ini diharamkan. Wa taqaddama dalilu dzalika minal Qur'ani wa qawlu ta'ala faman farada fihinal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Nah, ini dalilnya jelas, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah tadi. Wa rafath yasmalul jima' wal muqaddimatul jima'. Nah, ini dijelaskan lagi oleh beliau bahwasanya rafath itu mencakup jima dan juga segala hal perbuatan baik ucapan maupun perbuatan yang mengantarkan kepada jima. Wa ihramul mar'ah karrajuli fi ma taqaddama min mahdhuratil ihram illa fi taghdiyati wajhiha. Ya, khusus untuk perempuan maka larangannya seperti laki-laki tadi, ya secara lebih kurang lebihnya ya secara umum kecuali pada larangan untuk menutup wajah. Ya, ya maka bagi perempuan dilarang memakai burqa, niqab, dan lisam, ya. Segala penutup wajah ini tidak dibolehkan. Ya, berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala tantaqibil mar'atu al-muhrimatu." Ya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bagi wanita yang berihram, ya, maka jangan kalian berniqab, memakai niqab atau penutup wajah. Amma idza kanat bihadratir rijal al-ajnab yajibu 'alaiha taghtiyah. Adapun jika banyak di situ laki-laki ajnabi yang bukan mahramnya dan dikhawatirkan menimbulkan fitnah, maka kata beliau sini wajib untuk menutup wajahnya, yaitu bukan dengan niqab ya, tapi dengan menjulurkan kain dari atas kepalanya, ya. Jadi bukan niqab, bukan cadar, tapi menjulurkan kain dari atas kepalanya. Tamma bihamdillahi wa hadza wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ya, demikian risalah yang singkat ini yang berjudul Al-Waraqat fi Sifatil Haji wal Umrah. Ya, beberapa lembar tentang tata cara haji dan umrah ya telah selesai. Ya, semoga salawat serta salam limpahkan kepada Nabi kita Muhammad dan juga pada para sahabatnya, dan juga semoga keselamatan terlimpah kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. Ya, demikian yang bisa kita baca dan kita terjemahkan tentang risalah yang singkat ini, yang ringkas ini. Semoga bisa menjadi
tambahan faedah bagi kita, bagi yang ingin berumrah maupun haji, insyaallah taala, ya. Dan bagi yang sudah, maka ini bisa menjadi bahan murojaah kita semua, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa melakukan ibadah yang mulia ini berupa haji dan umrah, ya. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita, ya, supaya menjadikan haji dan umrah ini sebagai salah satu tujuan utama hidup kita, ya. Sehingga harta yang kita kumpulkan, ya, pekerjaan yang kita lakukan, ya, ini kita tujukan supaya kita bisa mengumpulkan harta dan juga kemampuan, ya, demi untuk berhaji dan umrah. Ya, betapa banyak orang yang pekerjaannya biasa, penghasilannya sedikit, penghasilannya pas-pasan, tapi mereka bisa melaksanakan umrah bahkan berhaji. Ya, semuanya karena apa? Karena niat yang kuat, karena tekad yang kuat. Jangan sebagian lagi, ya, bertolak belakang, betapa banyak orang yang, ya, gajinya lebih besar, ya, punya lebih banyak uang, punya lebihan uang yang banyak, tapi sama sekali belum pernah menginjakkan kaki di Masjidil Haram untuk umrah maupun bahkan haji, ya, karena tidak memiliki tekad, tidak diberikan taufik Allah Subhanahu wa taala untuk, ya, memprioritaskan serta mengagungkan ibadah yang mulia ini, ya, menjadikan ibadah yang mulia ini sebagai tujuan utamanya, tidak, ya. Ya, maka kita mohon taufik kepada Allah, kita termasuk orang-orang yang diberikan taufik serta hidayah untuk, ya, bisa berumrah dan berhaji serta, ya, bertujuan ke sana, ya. Dan kita berlindung pada Allah, ya, jangan dijadikan orang-orang yang seperti tadi, tidak diberikan taufik serta hidayah untuk menggunakan hartanya untuk berhaji maupun umrah. Demikian, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.